Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Hai teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Kak Dika. Nah, di sini kita masih akan membahas terkait dengan materi yang sama, yaitu terkait dengan mata pelajaran PPKN. Nah, kalian jangan bosan-bosan ya, karena di sini Kak Dika akan menjelaskan banyak hal terkait dengan pembelajaran PPKN, baik ada di kelas 10, 11, dan juga di kelas 12. Nah, di video yang sebelumnya, kakak sudah menjelaskan terkait dengan bab yang pertama, yaitu terkait dengan kesadaran hukum. Nah, di sini kita akan lanjut ke bab kedua, yaitu kita akan membahas terkait dengan budaya taat hukum. Nah, sebelum kita mengenali lebih jauh budaya taat hukum itu seperti apa, kita harus membahas dulu nih terkait dengan kesadaran hukum itu yang seperti apa sih? Oke, jadi mula-mula kakak mau bertanya dulu, kalian masih ingat nggak apa itu hukum? Ya, pasti kalian sering banget nih mendengar terkait dengan hukum. Sebenarnya hukum itu apa sih? Kenapa kok artinya beda-beda dari para ahli? Kenapa juga dari berbagai sumber itu memiliki beberapa pengertian ataupun definisi yang berbeda? Nah, jadi di sini kakak akan memberikan kalian tips mudah untuk menghafalkan terkait dengan definisi hukum. Jadi, hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga terkait yang mana difungsikan untuk menertibkan masyarakat agar tercipta beberapa keteraturan sosial. Nah, hukum itu sifatnya adalah memaksa dan mengikat. Maksudnya memaksa adalah bahwasannya hukum itu mengharuskan seluruh warga yang ada di suatu negara untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih kenapa kok kita itu harus taat akan hukum? Ya, betul banget. Karena hukum itu memiliki beberapa sanksi yang mana sanksi yang akan dijatuhkan oleh pemerintah ataupun oleh hukum yang telah ditetapkan itu tergantung sebagaimana kita selaku pelanggar ataupun selaku penegak ketertiban melakukan pelanggaran hukum yang ada. Nah, jadi di sini kalian sudah paham ya terkait dengan pengertian hukum. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu terkait dengan budaya taat hukum. Nah, kalian di sini pasti sudah sering menemui beberapa budaya taat hukum yang diterapkan oleh warga negara Indonesia untuk menegakkan atau untuk sekedar memberikan prinsip ataupun melakukan kebiasaan kepada warga negara agar terciptanya kehidupan atau keteraturan sosial. Nah, apakah kalian tahu sebenarnya contoh dari budaya hukum itu apa saja? Oke, budaya taat hukum diantaranya ada yang pertama, mematuhi lalu lintas. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan beberapa pelanggaran ataupun penjatuhan sanksi yang berbeda ataupun adanya tumpang tindih hukum ataupun tumpang tindih terkait dengan sanksi yang diberikan terkait dengan adanya stratifikasi kelas sosial dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Oke, terkait dengan budaya taat hukum pasti sedikit banyaknya kalian sudah paham karena saya sudah menjelaskan lebih lanjut dalam video pembelajaran yang sebelumnya. Lalu di sini adanya hukum itu tidak semata-mata muncul begitu saja. Karena di sini kita akan membahas terkait dengan hubungan hukum dengan norma dalam masyarakat. Nah, kalian sebenarnya tahu nggak sih kenapa kok hukum itu harus disangkut pautin dengan norma? Padahal kan konteksnya berbeda. Kenapa sih harus ada relevansinya? Nah, oke, jadi dulu sebelum Indonesia itu menetapkan hukum atau sebelum adanya ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, warga negara Indonesia itu membatasi perilakunya untuk tidak melanggar ataupun tidak melakukan
beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan anjuran itu, yaitu dengan norma. Nah, norma di sini dapat didefinisikan sebagai suatu kebiasaan ataupun suatu tata tertib yang berkembang berupa nilai yang ada di dalam masyarakat yang fungsinya untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi di sini norma tidak memiliki beberapa ketetapan seperti hukum. Di antaranya hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengikat, sedangkan norma tidak. Norma di sini hanya memiliki sifat anjuran untuk dipatuhi oleh masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan beberapa ataupun memberikan kalian sedikit refreshing nih, ataupun gambaran sedikit terkait dengan hubungan hukum dengan norma dalam masyarakat, dengan penayangan video terkait dengan definisi norma, jenis norma, pelanggaran norma, dan juga siapa saja sih yang harus menaati norma tersebut. Mari kita simak videonya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah, jadi di video tadi sudah dijelaskan terkait dengan jenis-jenis norma. Nah, di sini Kak Dika mau sedikit menekankan terkait dengan jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma hukum, yang ketiga ada norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma kesopanan. Nah, tadi di video sempat dibahas nih, norma tidak ada sanksi yang mengikat.
Dan kakak tadi juga sudah sempat menjelaskan terkait dengan, loh kenapa sih hukum itu harus ada sanksi yang mengatur tapi norma itu tidak? Karena sejatinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara, individu ataupun kelompok terkait dengan norma yang ada itu adalah berupa sanksi sosial. Contohnya adalah, semisal kalian bertemu dengan guru kalian wajibnya sebagai siswa itu melakukan tegur sapa sebagai wujud sopan santun ataupun rasa menghormati kalian kepada orang yang lebih tua. Tapi terkadang kita tidak familiar dengan muka guru tersebut dikarenakan guru tersebut baru ataupun guru tersebut mengajar dalam kurun waktu yang dekat seperti itu. Nah, apakah murid yang tidak melakukan tegur sapa tersebut akan dihukum, akan diberikan hukuman misalnya melakukan upacara bendera sendiri ataupun melakukan bersih-bersih kamar mandi? Pastinya tidak. Nah, tapi sanksi yang terdapat dalam pelanggaran norma tersebut adalah sanksi sosial. Misalnya, guru dapat melakukan teguran seperti, besok lagi kalau ketemu bapak atau ketemu ibu disapa ya, begitu. Nah, berupa peringatan ataupun himbauan saja. Nah, lalu ada juga misalnya perilaku korupsi itu melanggar norma kesusilaan. Kenapa kok seperti itu? Ya karena perilaku korupsi itu adalah bagian pertentangan yang ada dari norma hukum dan juga norma kesusilaan. Kenapa begitu? Karena pelaku dari korupsi tersebut sudah mengetahui adanya pelanggaran jika melakukan tindak pidana korupsi tapi masih tetap dilakukan dengan berbagai alasan, misalnya dengan alasan pribadinya seperti ingin memperkaya diri ataupun ingin mencukupi kebutuhannya. Nah, itu hal yang sangat egois dan harus dihindari. Nah, jadi dengan video pembelajaran tadi kita dapat belajar bahwasannya dengan berkembangnya nilai-nilai norma yang ada di dalam masyarakat ini dapat memberikan ataupun dapat memunculkan sebuah negara ataupun instansi pemerintahan untuk menetapkan hukum. Selain hukum ini sifatnya lebih memaksa dan mengikat, ketetapannya juga telah dijamin oleh lembaga-lembaga negara dan ini berlaku khusus tanpa adanya diskriminasi oleh warga negara Indonesia. Nah, jadi materi pada hari ini kita cukupkan terkait dengan norma, pelanggarannya, jenis-jenis norma, apa sih beda norma dengan hukum, dan kenapa kita itu perlu mengetahui asal muasal ditetapkannya hukum dan juga hubungannya hukum dengan norma itu apa. Nah, materi yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait dengan substansi hukum nasional. Nah, untuk itu saya di sini akan memberikan beberapa refleksi ataupun tugas untuk kalian semua ya. Nanti bisa dijawab di kolom komentar terkait dengan norma apa saja yang sudah kalian terapkan selaku siswa baik di sekolah ataupun di rumah. Baik ada norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Hal ini saya lakukan untuk melakukan pendalaman materi ataupun tingkat pemahaman kalian terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin begitu saja terkait dengan pembelajaran pada hari ini mengenai budaya taat hukum pada submateri yang kedua, yaitu hubungan hukum dengan norma dalam masyarakat. Apabila kakak di sini menyampaikannya terlalu cepat ataupun terdapat salah kata ataupun perbuatan, kakak ucapkan mohon maaf ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.